Awal sebetulnya yang menjadi concern paling utama Komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Ya, kami ini rewel selalu menanyakan ini karena memang dilantik bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang menjadi terakhir kali. Dan di dalam pembahasan Undang-Undang ASN kemarin, itu mungkin ratusan kali nih semua anggota Komisi 2 menyampaikan itu. Sampai kemudian kita sepakat ya bahwa salah satu jalan untuk menyelesaikan ini adalah selesainya Undang-Undang ASN itu. Dan undang-undang ini undang-undang yang terlama itu. Kita perpanjang terus, minta berkali-kali sama pimpinan diperpanjang. Untuk apa? Untuk salah satunya menyelesaikan masalah manajemen ASN termasuk tenaga honorer. Selesai 3 tahun, perintah di dalam undang-undang itu buat peraturan pemerintah. Dan waktu itu Kementerian Pan-RB mengatakan caranya menyelesaikan adalah dengan peraturan pemerintah. Yang paling lambat waktu itu PP-nya harus selesai 30 April paling lama. Nah, kita tunggu juga baru selesai kemarin ya. Dan waktu itu janjinya juga Kementerian Pan-RB kalau draft RPP itu ada mau buat forum konseling dengan kita. Enggak juga. Nah, sekarang kita tiba-tiba buat ada RPP itu, datang ke sini, dan tadi dijelaskan, nggak detail, dibuat lagi ke peraturan menteri lagi. Nah, jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koha. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang committed, ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer ini kayak apa? Jangan dilempar-lempar terus undang-undang, ke peraturan pemerintah, ke peraturan menteri. Dan waktu itu saya sudah sampaikan, kalaupun kita menyelesaikan yang 1,2 itu juga nggak menyelesaikan semua, masih ada masalah tenaga honorer lain. Yang waktu itu saya katakan, itu kita sepakati tahap berikutnya. Walaupun kami nggak bisa tuh nolak Bapak Ibu tuh datang tiap hari. Yang di luar 1,2. Tadi Pak Jumat mengatakan, waktu juga saya sampaikan, di luar bapak-bapak yang ini, ada juga yang tenaga sukarela tadi itu. Yeah. Saya waktu itu menceritakan soal tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit daerah dan segala macam itu. Oke lah, kita waktu itu menganggap itu persoalan berikutnya, PR berikutnya. Tapi yang PR yang ini juga nggak selesai-selesai gitu. Apa mau dipending sampai periode kami selesai nih 30 September, terus habis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya? Bapak sih mungkin enak nggak didatangin sama bapak ibu di sana, pintunya cuma satu di kementerian itu. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ini kan mendatangi rumahnya sendiri, rumah rakyat gitu, yang nggak bisa kita halangi, dan kami harus terima. Nah, jadi saya minta, mungkin kita nggak bisa selesai sekarang, ini udah lewat satu. Tapi jangan berkali-kali kita nggak bisa mengatakan nggak selesai hari ini, kita tunda besok, Bapak juga kemudian nggak menyelesaikan tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu itu kami mengalah, kan soal paruh waktu tidak paruh waktu kan kami minta waktu itu masuk di undang-undang toh. Bapak Ibu nggak mau, nanti dimasuk di PP aja. Sekarang PP-nya juga nggak lengkap, nggak detail, harus diatur lagi di peraturan menteri. Kita tahu ini periode pemerintahan ini kan tinggal berapa bulan lagi. Nah, jadi pertama saya atas nama Bapak
pimpinan Komisi 2 tadi tegas dikatakan oleh Pak Toha. Coba roadmap-nya gimana sih? Yang betul-betul committed lah. Kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu. Ya, kita juga nggak boleh ngasih PHP terus sama Bapak Ibu itu. Kasihan Pak, ini menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi kita jelas, kalau misalnya bilang Kementerian PNRB, Pak nggak bisa, Pak nggak sanggup, ya sudah kita sampaikan aja nggak sanggup. Itu yang satu. Jadi concern kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honorer. Dari itu pun sekian persen saja. Dari banyak lagi masalah tenaga honorer, termasuk tadi K2 segala macam yang disampaikan itu. Yang kedua soal KSN. Seingat saya dulu, KSN ini akan diambil kewenangannya di Kementerian PAN-RB. Tapi di dalam PP ini dibalikin ke BKN. Kedua, yang ketiga, memang sudah agak rigid, agak rinci bicara tentang soal resiprokal itu ya. Cuman harus dijelaskan soal yang dari ASN ke TNI Polri-nya itu gimana? Di mana mereka itu masuknya gitu. Kemudian soal komite talenta, ya. Waktu itu kita sepakat langsung berlaku ya. 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Tapi di dalam PP ini itu minta 1 tahun lagi baru dimulai 1 tahun berikutnya. Jadi artinya 2 tahun. Nah selama memang 1 tahun ini bagaimana? Siapa yang berwenang untuk melakukan tugas tanggung jawab komite talenta ini? Emang apa nggak ada penerimaan mutasi dan segala macam? Termasuk soal digitalisasi juga butuh waktu 1 tahun ya, dulu baru kemudian diberlakukan. Nah jadi maksud saya ini PP udah molor 4 bulan tapi bukan makin sempurna gitu. Tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Kita kira molor 4 bulan tambah bagus, tambah menyelesaikan masalah gitu. Kita tanya mau excuse, walaupun sekali lagi ini melanggar undang-undang Pak. Jelas letterlek di dalam undang-undang mengatakan ini harus selesai 6 bulan. Nah jadi ini butuh berapa lama lagi dan bagaimana kita menyelesaikan, menjawab peraturan pemerintah ini, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kita semua dalam forum yang mulia ini. Jadi tolong Saudara Menteri ya, ini harus menjadi atensi khusus ya. Saya nggak tahu nih, sekarang udah 28 Agustus. Tinggal sebulan lagi. Ya, tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan committed, harusnya sih bisa selesai. Nah, nanti kita dengarkan dulu jawaban Saudara Menteri, nanti kita cari
bagaimana jalan keluarnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf, dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan dan BKN. Perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi terkait dengan tugas-tugas KSN, kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi, maka ada di BKN. Jadi kebijakannya ada di Kemenpan, eksekusinya ada di BKN. Maaf Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarin ya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Ya, baru keluar kemarin 23. Oke. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi, Bapak sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali Pak Ketua. Kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua untuk menyempurnakan beberapa, karena memang perpresnya baru turun 23 kemarin, 23 Agustus, minggu kemarin hari Kamis. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami catat dan kami tadi sampaikan kepada BKN beberapa masukan penting dari teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan penyelesaian P3K, kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan, kita udah paksa ini para bupati untuk segera mengalokasikan formasi. Kita tunggu waktunya agak lama ini. Kita paksa mereka, kita lakukan penjelasan berkali-kali, ada yang mereka mengusulkan, ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka, jadi memang formasinya ada, tapi mereka tidak mengusulkan. Bahkan formasi fresh graduate, dari total 600.000 formasi, itu yang kepakai hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan, bahkan formasi fresh graduate, 0 posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota dewan terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin atas arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja, sudah kami berlakukan sehingga sangat fleksibel. Tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan konsinyering, karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Busesmen ya, sama BKN dan anggota dewan terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan isu-isu strategis. Terima kasih Pak Ketua, nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru, sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat, di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan dari Pak Samsurizal tadi soal tukin, kami sudah tanda tangani Bapak. Dulu kan dari 70 minta 80. Setelah 80 minta lagi 100. Nah, sudah kami tanda tangani, sekarang ada di Seknek. Tentu ada catatan-catatan yang fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya tukin 100. Kami sudah tanda tangani, udah ada kali 100%. Jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek. Kira-kira gitu. Tentu ini atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100%. Jadi kami sudah proses 1%.
Terkait dengan, saya setuju sekali banyak masukan, digitalisasi segera dimasukkan, resiprokal TNI dimasukkan di PP, meritokrasi, saya kira ini nanti segera dirumuskan. Terima kasih Pak sekalian. Yang berikutnya saya minta terkait dengan roadmap honorer, kami setuju ini basisnya data di BKN. Kenapa sekarang susah masuk? Karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa? 31 Desember 2020. Jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN karena itu batas akhirnya. Nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali. Untuk nanti secara teknis kami minta dijelaskan. Tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi. Nah terkait dengan Permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman, tetapi tidak ada satupun Permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang, tidak ada satupun. Bahkan di Permenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja. Tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi. Kami kira ini soal prioritas tadi, saya minta dari Pak Ampu juga disampaikan nanti Pak Aba dan teman-teman. Ada masukan terakhir dari pimpinan, kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyering. Kami kira itu dari kami, saya persilakan Pak Aba yang teknis atau Kepala BKN dulu, saya persilakan. Atau Pak Aba dulu. Ya silakan singkat Pak Aba. Baik, izin Pak, ini terkait dengan prioritas tadi Pak Ungku ya. Ini prioritas itu ada 3 Pak, ada THK 2 yang memang prioritasnya 1. Ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami. Jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya. Nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2-nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak. Tetap nomor 1. Kan ada guru, ada nakes, itu karena mereka ada prioritas maka yang prioritas duluan, tapi THK 2-nya tetap. Jadi dengan 3 Permenpan ini sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini. Jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi menggunakan peringkat Pak. Jadi silakan kalau dia sepanjang dia daftar maka dia akan masuk sesungguhnya. Jadi ini marwahnya di PP 49 dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak. Jadi kita mengkombinasi. Karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak selesai maka kami ngambil opsi desain kami itu, grand design kami itu yang kedua Pak. Jadi supaya berbarengan. Nah izin nanti kalau konsinyering nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan supaya ini kita tarik lagi, kita taruh juga di dalam PP Pak, izin. Tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak, karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain. Makasih Pak.